warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zanuba dari kelas 10 TCKT 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam bab 5 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Saksikan terus ya videonya. Oke, yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur dan teori yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia adalah A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snow Hurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari Gujarat, India. Para pedagang Gujarat tersebut membawa ajaran Islam dan menyebarkannya di berbagai daerah pesisir di Indonesia, seperti di Aceh, Maluku, dan Sumatera. B. Teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perjalanan haji yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ke Mekah. Setelah kembali ke tanah air, mereka menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Mekah sebagai pusat agama Islam menjadi salah satu sumber utama penyebaran agama ini di Indonesia. C. Teori Persia oleh Dr. Hussein Jayadiningrat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia. Para pedagang dan ulama Persia yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam, terutama daerah-daerah pesisir seperti Aceh dan Sumatera. Mereka memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur Cina. Banyak pedagang muslim dari Cina yang datang ke Indonesia dan membawa ajaran Islam, terutama ke wilayah Sumatera dan Jawa. Mereka juga mendirikan tempat-tempat perdagangan yang menjadi pusat penyebaran Islam. E. Teori Maritim oleh N.A. Balog. Teori ini menganggap bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur maritim dengan peran besar yang dimainkan oleh para pedagang muslim dari berbagai daerah, termasuk India, Persia, dan Timur Tengah. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam. Setelah Islam masuk ke Indonesia, banyak kerajaan dan kesultanan yang mengadopsi Islam sebagai agama resmi mereka. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat banyak tokoh yang berperan dalam penyebaran ajaran Islam. Beberapa tokoh utama tersebut antara lain: 1. Sultan Malik As-Soleh. Masa jabatannya adalah 1267 sampai 1296 Masehi. Sultan Malik As-Soleh adalah sultan pertama yang memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Aceh. Ia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Aceh. B. Sultan Ahmad. Masa dakwahnya adalah 1326 sampai 1348 Masehi. Sultan Ahmad adalah raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam pertama di Sumatera. Ia berperan penting dalam memperkenalkan Islam ke wilayah-wilayah pesisir Sumatera. C. Sultan Alauddin Riayat Shah. Masa dakwahnya adalah 1538 sampai 1570 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah adalah salah satu tokoh penting di Kesultanan Aceh yang memajukan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang memajukan kebudayaan Islam. D. Wali Songo. Masa dakwahnya adalah 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan yang lembut dan bijaksana dalam berdakwah, yang diterima membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. E. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah sultan yang memerintah di Kesultanan Makassar. Ia dikenal sebagai penyebar Islam yang sukses di wilayah Sulawesi Selatan. F. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan adalah tokoh Islam yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ia menyebarkan Islam dengan pendekatan yang harmonis dan damai. G. Sultan Zainal Abidin.
Sultan Zainal Abidin adalah sultan yang memimpin Kesultanan Banten. Ia berperan dalam memperkenalkan ajaran Islam dan menjadikan Banten sebagai pusat perkembangan Islam di wilayah Barat Jawa. Yang keempat, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Para ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia tidak hanya dikenal karena peranannya dalam dakwah, tetapi juga karena keteladanan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa sifat terpuji yang bisa kita teladani dari para ulama tersebut antara lain: 1. Hidup sederhana. Para ulama selalu menunjukkan hidup yang sederhana meskipun mereka memiliki pengaruh besar di masyarakat. Tetapi juga ilmu tasawuf, sejarah Islam, dan ilmu pengetahuan lainnya. D. Produktif berkarya. Para ulama sangat produktif dalam berkarya, baik dalam menulis buku, mendirikan pesantren, maupun menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Kesimpulannya adalah penyebaran ajaran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai teori yang menggambarkan bagaimana agama Islam masuk melalui jalur perdagangan, perjalanan haji, dan pengaruh budaya dari berbagai daerah. Tokoh-tokoh seperti Sultan Malik As-Soleh, Sultan Ahmad, Wali Songo, dan ulama lainnya memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Indonesia. Para ulama tersebut tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga memberikan keteladanan dalam hidup sederhana, gigih dalam perjuangan, sabar, dan menghargai perbedaan. Keteladanan mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Jika tersalah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.